kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan hidup, kesempatan yang dibatasi oleh Allah. Karena hidup ini kita udah ditentuin, si A berapa lama, si B berapa lama. Ada yang puluhan tahun, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Tergantung pemiliknya. Siapa yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perlu kita sadari bahwa Allah menciptakan kita tidak ada lain. Dan perlu kita ketahui, kata Allah, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan hamba-hambaku manusia yang ada di dalam dunia ini hanyalah untuk beribadah. Selama kita berada di dunia, ya, tentu perlu makan, perlu minum. Maka juga punya kewajiban kita. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya, itu hasilnya tidak ada yang kita bawa, kecuali yang kita bawa di hadapan Allah nanti adalah ketaatan kita. Ya, ketaatan kita. Ini sekarang seperti ini sekarang nih. Kita lakukan sholat 5 waktu. Ya, kita puasa di bulan Ramadan yang wajib. Kita berzakat kalau kita punya harta. Kita pergi haji jikalau mampu. Nah, semasa kita hidup itulah yang kita kerjakan. Ditambahkan dengan ketaatan kita di luar yang wajib-wajib itu. Hadirin saudara, gembiralah kita bisa masuk masjid, kita sholat berjamaah. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak semua hamba Allah yang diberikan. Siang zuhur ini orang masih ada yang di toko, masih ada yang di bengkel, masih ada yang di warung, mencari rezeki, menungguin rezeki dari Allah. Tadi tidak semua ada getaran hati. Kalau bila diundang, dipanggil untuk melaksanakan sholat azan dikumandangkan, tidak semua hadir. Inilah orang-orang yang beruntung. Apapun saudara yang kita kerjakan, kata Allah nanti akan semua diperlihatkan sesuai dengan saat ayat 78 dari Al-Zalzalah. Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah berfirman buat kita, datang pada Nabi buat kita disampaikan agar kita tidak usah resah dan tidak usah takut. Allah Maha Kasih Maha Sayang akan memelihatkan segala apa yang dikerjakan ditulis. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar haji, sekecil apapun kata Allah, Allah catat. Sebab saudara, kita ini hidup ada yang mencatatnya. Apa kerjaan kita? Yaitu malaikat raqib. Setiap detik, setiap waktu dia mencatatnya.
Dan catatan-catatan itu nanti akan digantungkan di leher kita. Digantung di leher kita seperti orang bekerja atau panitia. Itu ada namanya tanda panitianya. Digantung begitu. Apa kata Allah? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Nanti catatan-catatan yang dicatat oleh malaikat akan digantungkan pada hari kiamat di leher-leher kita masing-masing. Apa kata Allah seterusan ayat itu? Iqra kitabak. Baca dah. Nanti kita baca sendiri. Sejak akil balik sampai tua dan berakhir dengan kematian, itu dicatat oleh Allah. Sekecil apapun. Iqra kitabak. Baca ini tulisan. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini ya, hasil-hasil kerja kita Allah perlihatkan. Setelah kita tahu bahwa apapun yang dikerjakan dicatat oleh malaikat, tentunya kita harus memperbanyak kebaikan. Dan seterusnya pula kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan buruk, kata Allah, aku pula akan mencatatnya. Ya, kita dicatat nih. Ada yang kita lupa, catatan nanti ada. Sampai kita membuang duri di jalan, khawatir kena tercantap kaki orang yang lewat, itu pun ada catatannya. Kita duduk begini pun ada catatannya. Saya pun membacakan ayat-ayat ini, ada catatannya. Setelah kita tahu dan mendengar kata Allah, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka di sana ada catatan. Nah, inilah saudara-saudara. Oleh karena setelah kita tahu, kita harus sadari untuk menghilangkan catatan-catatan yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan apapun yang kita lakukan, sadar atau tidak, selagi ada umur ini, hendaknya lah kita segera memohon ampun kepadanya sesuai dengan firman-Nya dan anjurannya dan peringatannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian, cepatlah kalian minta ampun, minta maaf. Kita ini hidup selalu punya kesalahan. Ya. Mata kita bermaksiat. Kuping kita kadang-kadang mendengar orang berbicara yang tidak baik, kita dengarkan. Tangan kita kadang-kadang mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ini saudara. Kaki kita kadang-kadang berjalan ke tempat-tempat bermaksiat. Maka Allah ingatkan buat kita, saking sayangnya, jangan sampai kita menyesal nanti. Kata Allah, segeralah kalian minta ampun, bertobat, minta maaf selagi hayat masih di kandung badan. Jikalau permohonan ampun kita diterima, kata Allah, maka dialah yang orang sangat beruntung. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Orang yang mau bertobat, orang yang mau minta ampun, nanti jikalau dia sudah habis waktunya di alam dunia, dengan kata lain meninggal dunia, ya, nanti dia akan diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Ya, apa itu? Surga. Allah menggambarkan surga luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Masya Allah. Ya, bumi begitu luas, langit itu luas. Kata Allah, surga itu seluas itu. Buat siapa itu?
buat orang yang mentaati ajaran Allah. Orang yang membuat kebaikan, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan. Setelah itu telah didengar ini ayat, perlu kita berhati-hati. Tidak cukup perbuatan baik untuk diri kita saja, maka perlu kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ya, sampaikan kebaikan-kebaikan. Itu pun akan dicatat. Hadirin saudara, semogalah apa yang saya bacakan ini menjadikan keuntungan buat diri saya dan buat Bapak yang biasa ada di masjid ini. Yang kedua, saya ingin membacakan satu hadis. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saudara, nanti kalau kita pas datang kematian, kata Nabi mengingatkan kepada kita, iza wudiatil janazatu wahtamalaha rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tazhabu biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'ahu la sa'iqa. Saudara, ini hadis menyampaikan dari Nabi, menyerangkan kepada kita, apabila manusia meninggal dunia, setelah dilakukan pemandian, kebersihannya sudah selesai, kata Nabi, apabila seorang mayit sudah ditaruh di pundak seorang laki-laki, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke tempat peristirahatan, yaitu dengan dikubur. Pada waktu mayit itu ditaruh di pundak seorang laki-laki, maka si mayit itu akan berkata, kata Nabi begitu. Bagaimana kata orang itu? Bila kita ini atau orang ini masa hidupnya taat kepada Allah, selalu berbuat baik, pada waktu dia digotong, mau dibawa ke kubur, dia berkata, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Si mayit berkata, yang dia berada di pundak seorang laki-laki yang membawanya, cepatlah, cepatlah, cepatlah. Saudara, ya, kenapa dia bilang cepat? Karena orang yang beriman dan bertakwa sudah diperlihatkan tempatnya tadi, surga, saudara. Nah, maka dia katakan qaddimuni. Berbeda seorang laki-laki yang meninggal masa hidupnya, hidupnya kal hayawan, sifatnya seperti binatang. Orang tersebut enggak sholat, enggak puasa, ya, enggak mau mendengar majelis-majelis zikir, enggak mau mencari ilmu untuk kehidupan. Yang hidup kata lain seperti hayawan, makan, tidur, kawin, berak. Makan, tidur, kawin, berak. Enggak ada lagi dah. Itu seperti binatang. Kita tahu kan, kambing bagaimana, ayam bagaimana, sapi bagaimana, ya. Itu masih bagus kalau sapi makan, tidur, kawin, berak, masih dipotong oleh manusia, dimakan dagingnya. Lah kalau manusia yang makan, tidur, kawin, berak, makan, tidur, kawin, berak, mati dipendem, masa hidupnya mati, nggak ada faedahnya buat dirinya pun dan buat orang lain. Maka Nabi menggambarkan, nah, orang yang tidak melakukan kebaikan masa hidupnya, waktu dia meninggal dunia, ditaruh di pundak oleh orang untuk diusung, apa dia berkata? Bukan qaddimuni, ya wailaka, cilaka aku ini. Mau dibawa kemana aku ini? Cilaka aku ini, sudah. Begitulah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, perkataan itu kata Nabi
yasma'u sautaha kulla syai'in, dia ngomong begitu semua makhluk mendengarnya kecuali yang tidak mendengar manusia di sekelilingnya. Sampai Nabi katakan walau sami'ahu la sa'iqa, jikalau orang yang menggotong atau orang yang mengiringi mendengar perkataan mayit tadi ngomong, maka dia akan pingsan dan mungkin akan dilemparkan si mayit itu. Begitulah satu hadis ini yang kita baca. Maka oleh karena itu saudara, ayo bersama-sama kita mencari kelebihan, mencari ketaatan, mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kemampuan kita yang ada. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ayo, oleh karena itu saudara, salinglah kita ajak mengajak mencari keuntungan sekecil apapun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberikan balasan oleh Allah sebaik-baiknya. Duduk kita dicatat, ngobrol kita dicatat, mendengarkan hadis dan ayat Allah dicatat, akan Allah perlihatkan. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap masuk waktu masuk ke masjid, masuk ke mushola untuk melakukan ibadah. Kita doakan saudara kita yang masih ada di jalan, masih ada di bengkel, masih ada di manapun dia berada dan tidak lagi mendengar peringatan Allah, semoga Allah bukakan hati mereka. Ya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Orang